Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran ke-13. Masih membicarakan tentang beragam bentuk ibadah yang harus diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata, yaitu isti'adzah dan isti'anah. Nah, ini juga merupakan ibadah besar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu artinya memohon perlindungan. Ya, jadi dia digambarkan seperti orang yang berlindung di balik pohon supaya terhindar dari sesuatu yang ditakuti. Nah, maka di sini isti'adzah artinya meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah dari semua perkara yang tidak disenangi. Jadi ketika kita melihat, mengetahui hal yang kita nggak suka, sesuatu yang berbahaya, maka kita meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah. Ini yang disebut dengan isti'adzah. Nah, dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala? Jadi ada tiga ya. Ada tiga perkara yang kita mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah setan. Ya, kita berlindung dari setan. Yang kedua, meminta perlindungan dari mara bahaya, dari berbagai macam bahaya. Yang ketiga adalah dari musuh. Ya. Nah, meminta perlindungan dari setan ini bisa kita dapati ketika misalnya kita mau membaca Al-Quran, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Kemudian misalnya kalimat di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, aku katakan aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq dari kejelekan makhluk yang memiliki kejelekan. Ya. Nah, jadi ini tiga perkara yang kita mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Nah, contoh dari kalimat isti'adzah tadi sudah ya, a'udzu bikalimatillahi min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi barang siapa yang berada di satu tempat yang dia khawatirkan ada bahaya di situ, silakan baca kalimat ini, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya selama di tempat tersebut. Ya. Kemudian isti'adzah ini diperintahkan ya di surat An-Nas, surat Al-Falaq ya, di awal itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka ini adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa itu isti'anah? Isti'anah itu thalabul aun, yaitu meminta pertolongan. Artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam urusan dunia dan akhirat. Dan ini merupakan
bentuk peribadatan, karena kita sudah menyatakan setiap harinya dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim hendaknya hanya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nah, kita tidak boleh ya meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, terlebih kepada yang tidak mampu atau kepada yang gaib. Nah, maka di sini kita akan lihat macam-macam isti'adzah dan isti'anah. Nah, kita akan melihatnya. Ya, yang pertama yaitu isti'adzah dan isti'anah kepada Allah. Ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Kemudian, jadi dalam segala hal kita meminta ya pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam segala hal ya. Kemudian meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup, dia mendengar dan mampu memberikan perlindungan dan pertolongan, maka ini dibolehkan selama dalam perkara yang mubah. Jadi misalnya saya mengatakan kepada kalian, tolong ambilkan buku itu. Kalian masih hidup, kalian mendengar permintaan saya dan kalian mampu untuk mengambilkan buku itu, maka ini dibolehkan. Ya. Dan juga misalnya ada seorang anak ya meminta perlindungan kepada bapaknya yang masih hidup, mendengar dan mampu dari misalnya apa? Dari dikejar anjing misalnya, atau dikejar ayam misalnya. Maka ini dibolehkan karena ayahnya masih hidup, mendengar dan mampu untuk memberikan perlindungan. Adapun yang ketiga yaitu meminta perlindungan dan pertolongan kepada makhluk gaib. Ya, kepada jin, kepada malaikat, kepada yang bau reksa tempat, maka ini nggak boleh, haram, syirik besar. Demikian juga beristi'adzah dan isti'anah kepada orang yang sudah mati. Ya, meskipun dia dulu dikenal sebagai wali gitu, tapi ketika sudah mati kita tidak boleh meminta perlindungan dan pertolongan kepadanya. Ya. Demikian juga misalnya kita meminta pertolongan kepada orang yang tidak mendengar. Jadi misalnya orangnya di Jakarta, kita teriak-teriak di Cepogo sini, tolong bapak, saya dikejar ayam ini. Bapaknya di Jakarta, dia nggak mendengar, maka ini juga nggak boleh. Ya, jadi yang paling utama adalah kita meminta perlindungan, meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam segala hal. Ya, maka perbanyaklah kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.